Pengalaman mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dan waktu mengajarkan kita untuk menghargai pengalaman dengan sebaik-baiknya. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Baru datang HD Trans Handoyo Juragan Muda. Ini kenceng banget tadi. Nah, kita udah tiba di Terminal Seribuan Sarolangun ya. Jadi sekarang jam 4:30 sore. Suasananya ada bus kita sendiri, ada Prima Jaya sama HD Trans. Waduh, Semarang masih jauh. Entah berapa hari, 2 hari lagi apa 3 hari lagi, kurang tahu. Tetap sambat, jangan semangat. Cheers. Oh, jalan. Lagi dicek perlengkapan surat-surat sama kelayakan jalan. Semarang Solo Pati, wah cocok ini. Agennya tapi sulit dicari. Single glass Evonek. Saya kira tadi FRC. Akhirnya kita sudah sampai di Terminal Sarolangun, Provinsi Jambi. Di sini kita tertahan lama karena kalau kata krunya petugasnya greget. Selalu ada pemeriksaan dan cek kendaraan kalau masuk sini ketika masih terang. Tahu sendiri kita menunggangi mobil 1521 yang tahunnya sudah tua banget, yaitu tahun 2001. Kalau dibandingkan dengan bus sebelah yang sudah memakai Evonex dan bermesin 1526, sangat-sangat jauh bagaikan bumi dan langit. Apalagi kalau dibandingkan dengan bus HDX Trans yang sudah memakai Hino RK8. Ketika bus Prima Abadi dicek, semuanya sesuai protokol. Wiper berfungsi dua-duanya, lampu mobil nyala, ban cadangan bagus, sedangkan waktu mengecek punya kita wipernya cuma satu. Itu pun kalau dinyalakan terdengar bunyi gesekan dengan kaca. Kemudian lampu ketika dinyalakan juga redupnya bukan main. Apalagi waktu dicek ban cadangan, dan yang terakhir dicek mesin coolernya.
Pokoknya Mimin gak bisa jelasin secara gamblang. Intinya di tahun 2023 ini Kular sudah tidak diperbolehkan jalan lagi kalau kata petugasnya. Bus ini bisa dikatakan the real bus perang antar pulau. Belum lagi masalah surat-surat jalan dan kelengkapan bus. Pokoknya kru bus ini bisalah mengatasi masalah setiap ketemu petugas di sepanjang jalan. Gregetnya gehar kalau kita punya pengalaman naik bus ALS dengan kelas ekonomi. Melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang kita langsung mengarah ke arah Lubuk Linggau. Temaram sudah menyapa dan sebentar lagi kita akan ditemani sinar bulan dan gelapnya malam. Episode ini kita akan banyak bercerita lagi tentang pengalaman penumpang kelas bawah yang menjadikan bus sebagai alat transportasi utama untuk bepergian baik dari Medan ke Jawa ataupun sebaliknya. Akan banyak drama yang gak bakal disangka-sangka oleh semua penumpang maupun oleh kru bus ini sendiri. Semua penumpang mengira semua drama sudah dilewati ketika kita harus menghadapi trouble pecah ban dan yang terakhir harus terhenti lagi di Muara Bungo karena penumpang yang kritis. Tapi ternyata kendala sudah siap menyapa kita lagi di depan dan kita harus kuat menghadapinya. Selamat sore, jadi ini istirahat ke berapa? Ke-8 ya. Ini di rumah makan keluarga PT ALS di Singkut, Sarolangun ya. Saya pernah kesini kan waktu naik yang dari Jakarta, dari Medan ke Jakarta itu, cuman waktu di sini malam hari. Dulu kita makan di sana, inget ya? Ya 10 ribuan. Nah itu. Suasananya kita akhirnya bisa nyampe sini sore hari ya, jadi tahu kondisinya kayak gimana. Ini penumpangnya udah banyak berkurang. Kalau arah sini sampai ke Jawa berarti ya waktunya ngecer nurunin penumpang. Tapi nanti biasanya daerah Lahat, Muara ini banyak penumpang nyegat di pinggir jalan. Sekarang 5:30 ya. Oke, kita mau istirahat dulu. Capek banget. Aduh. Kapalan bokong pantat. Rumah makan ini terletak di Kecamatan Singkut dan masih menjadi bagian dari Kabupaten Sarolangun. Rumah makan ini hanya bus ALS yang terparkir di sini. Kalau mobil pribadi berhenti di sini untuk makan juga nggak apa-apa. Ternyata waktu kita datang di sini sudah banyak bus ALS yang lain sudah berjejer rapi. Bahkan bus ekonomi Jember pun akhirnya bisa menyusul kita di sini. Untuk rumah makannya ini besar dan malah mirip seperti food court. Kalau baru pertama ke sini pasti bingung karena akan ada banyak pilihan macam menu yang terpampang di setiap sudut ruangan. Saran Mimin makan sewajarnya saja, ambil ayam seperti biasa. Cuman di sini harganya lumayan mahal dari biasanya. Siapkan saja uang 40 rindu untuk sekali makan. Untuk toilet 3.000 dan charge HP 5.000. Di sini akhirnya kita bisa bertemu dengan bus ALS trip Jember dan ternyata trip Jember pun dibuat kusut dengan sudah 2 kali mengalami pecah ban juga selama di jalan. Memang benar-benar bus pejuang jarak jauh, ada-ada saja kendalanya. Ini baru datang ada 357 ya kalau nggak salah ini.
Ini yang balapan sama kita tadi, terus dia melipir dulu ke rumah makan daerah mana tadi? Sebelum Jambi, kita kan langsung. Nah itu di tengah ada bis kita, di pojok sendiri sini ada Jember 201 kalau tidak salah itu. Baru datang dua-duanya ini. Halo, assalamualaikum. Selepas rumah makan kita akan menuju ke Lahat dan hari berubah menjadi petang dan petang sebentar lagi akan menjadi gelap. Berarti malam hari kita akan melewati jalur rawan Linggau ke Lahat. Jalurnya sudah nggak lempeng sekarang, tapi naik turun kelak-kelok dan dikelilingi oleh hutan lindung dan surga rimba yang masih jarang terjamah oleh manusia. Kalau begini baru yuk ini yang lu tunggu-tunggu ya kan? Pasti ada usaha dua-duaan. Kita benar-benar sadar kalau mesti dua lagi.
Si Johan mana beda bang? Kira terus. Si Johan kan ya bekar. Iya mana pak ya Isya? Mau besok kamar doang ini. Jam 9 malam kita pas rapat di loket Kota Lubuk Linggau ya. Banyak juga yang turun di sini. Itu loketnya ada di seberang yang banyak paket-paket. Kondisinya kayak gini, ramai banget. Namanya pusat kota ya, jadi ini ramai. Mall juga aja di sini. Oke, habis ini kita lanjut lagi ya. Ya ada si Alak Silipuan Mas Kacang. Si ada Alak Silipuan do. Sekolahan do. Si Simpang ini kan. orang ko. Dumaras na sa ahay yang penting ini. Yung mga tao kasi larang kita dito. Orang Pinay yung niya. Maraming kita dito, yung mga dito. Ah. Ang ito ng salari. Iya itu. Oh, kiri. Bos kiri. Kiri. Oh. Asik. Ilun ko merjuri nih. Ano Kan mandokon 2 kali demi umumkan bari iwan pagkalan. Suni juga be, orang tamiang. Gue dulu pun sama TV. lurus kan? Oh ya dulu pun sama TV. Kami nama sekali sih. Namun jadul ini kan. Kita akan mulai mengarungi jalur gelap lika-liku lagi untuk bisa sampai di Lahat dan Muara Enim. Di sini jalurnya kalau malam hari memang tidak ada penerangan sama sekali. Belum lagi sekarang sudah banyak kegiatan truk batubara yang aktif ketika malam hari. Jadi bukan hanya di lintas timur yang sering macet gara-gara truk batubara, tapi lintas tengah ini juga mulai dipadati kegiatan truk-truk batubara ketika gelap telah tiba. Kernet gak akan tidur sama sekali kalau sudah memasuki jalur rawan seperti ini. Kernet akan terus ikut menemani driver untuk mengarungi perjalanan. Lalu itu bang. Inang yung mga niya sama. Ginawagi. Siyo pulo. Itu remi. Malaysia. Tidak, ulang-ulang balangan. Hah?
masuk tu ada bang. Jauh tadi dia jual ha. Itu dia. Berkas. Dan jual ha. Jual tam ni orang kita. Ah, lumayan. Mak kelurang kau ni gol tak. Istirahat. Selamat malam. Ini istirahat keberapa ini? 9, 8 apa ke 9 ya? Jadi kita istirahat di daerah Kikim Barat ya, masih di daerah Lahat. Jadi ini penumpang juga dipersilakan buat makan minum lagi. Pokoknya makan minum terus. Nah ini bentar lagi kan Lahat. Terus apa ini? Pokoknya lewat tengah ya, Batu Raja. Kemudian Muara ini Melampung baru Jakarta ya. Jadi ini ada 2 bis masuk barusan bareng kita juga sebelahnya. Lupa Nopin berapa, coba nanti Mimin cek kan. Kondisinya kayak gini ya, rame karena 2 bus datang bersamaan. Ini di rumah makan Cemerlang. Di sini juga jual loket dari PT ALS. Ini yang barang kita masuk tadi, yang di depan kita pas bareng ini Nopin 317. Pakai all new SR1. Ada skatnya tapi itu dalamnya. Kalau punya kita Los Dedel Duel masih ori dari RS Evolution. Nggak nyangka ternyata di episode ke-7 ini kita sudah menghabiskan waktu untuk istirahat di tiap rumah makan sudah tembus yang ke-9 kalinya di trip kali ini. Padahal Semarang masih sangat-sangat jauh. Letak rumah makan ini tepat setelah gerbang Gapura Selamat Datang di 4 Lawang. Kita nggak makan di sini soalnya tengah malam, mulut rasanya males banget untuk mangap. Jadinya ya pesen kopi saja 5 rindu. Rumah makan ini tempat rehatnya bus Handoyo Group, Batu Mukti, dan ALS. Di sini penumpang bus kita banyak bertemu penumpang bus ALS sebelah. Ternyata bus ALS Nopin 217 ini berangkat hari Minggu, sedangkan bus kita berangkat hari Sabtu dan bisa sampai di sini bareng sama bus kita. Kalau IMT jelas paham karena bus kita kelas ekonomi, sedangkan bus 217 ada di kelas yang lebih atas. Tapi penumpang lain nggak paham dan kembali menggerutu lagi. Ini ada yang baru masuk nih. Ini kok lewat lintas tengah ini Batu Mukti Putra yang SE pakai 1626. Ini bus bekas Bali mungkin, platnya Deka. Cakep ya. Gak lintas timur ini. Sirene pipi sirene yatte. Dia siri je lepas trader. Har, naik cuba. Mula. Mati maksudnya sini. Mati deh. Hah? Mati deh. Apa mati? Wah, tapi ini pengkoran ini.
Tapi mau bulan na singkot ko. Ay, natalo special may buka. Kasi bang. Kung natalo mo yan, ang conditionan mo. Yes, So marami mga kuya sikin. Son, Ano? rapi. Ano? Tapi cokan. Mati mo dulu. Mati. Sudah nggak terlalu. Ang kundi pangan ni mo tip zero, anay. Sayang tinggi. Ako pa rin yung plano. Baru na pula. May Indonesia haling mamaradangan dia. Bisa mo na. Sa politik, meron na. Totoo naman lang Indonesia unsa. Nah. Ada pesa ada, Pak? Jam 4. Jadi kita udah istirahat ya untuk sholat subuh. Sekarang jam 4 pagi di daerah Tanjung Enim. Ternyata kita ketiduran sampai melewati lahan. Memang saya udah dapat kursi di depan, yang paling depan, bukan yang di sini lagi. Jadi saya udah ngantuk berat pokoknya. Kalau di depan soalnya nggak bisa tidur paling seliut. Nah sekarang udah bisa tidur. Bangun-bangun malah udah nyampe Tanjung Enim. Bentar lagi Kota Bumi, Lampung. Ini juga sekalian nurunin paket. Sepi ya kondisinya, bus kita sendirian. Penumpangnya juga nggak mau turun, tidur semua. Sepi. Aja udah. Awalnya semua penumpang mengira bakal cuma mampir buat nurunin paket. Ternyata mesin bus juga dimatikan. Melihat jam masih 2:30 pagi, akhirnya Mimin putusin buat tidur lagi di bangku panjang warung di dekat bus terparkir. Kebangun gara-gara banyak terdengar obrolan penumpang lain, dan ternyata masih jam 4 pagi. Sampai di sini para penumpang masih mengira akan berhenti untuk sekalian menunggu waktu sholat subuh tiba. Jadinya akan sedikit lama untuk berhenti. Kru juga mengisi perut lagi di sini, sedangkan semua penumpang sudah enggan memasuki rumah makan karena jarak dari makan sebelumnya dengan sekarang hanya terpaut 2 jaman. Sebenarnya alasan utamanya ya karena kondisi dompet yang makin menipis. Setelah waktu subuh tiba, bus masih belum juga ada tanda-tanda bakal diberangkatkan. Beberapa penumpang menanyakan apa yang terjadi, dan ternyata bus kita mengalami trouble dan masih membutuhkan waktu untuk diperbaiki. Berarti kita semalaman ini tidur bersama di warung ini karena bus kita mengalami masalah.
atas ada, Pak? Ya, supaya rame-rame ngomprek apa kan kayak enak. Oh, kalau wisata. Kalau dia kampung, ya, kan baru jauh. Memang begitu kalau udah berkuasa. Biasanya di rumah pakai kipas angin sih. Saya taruh meter kan dia, apa nanti nomor dua. Ya itu benar itu kan boleh kayak ngono. Boleh ke Medan Jaya apa 14 terus lah kalau pasrah lah sama Medan Jaya ini boleh nih Nomor dua mana ngatur boleh, kan kalau kan menang ngatur mau pilih. Sebenarnya memang rezekinya kita gitu. apik gitu kita bali gitu lancar kita omah ya mangkatena lah iki ayo berjalan mulus ke bro sana sangi kayak sangi segala karo entasnya Boleh peran bingung. Ya emang ini kan petuk kan itu. Kan kalau kita kata-kata mau buat ngomong kira. Ngomong berangkat hari Minggu. Setelah menunggu dari jam setengah 3 pagi, kami masih bertahan di Tanjung Enim tanpa ada pergerakan dan sudah menghabiskan 2 cangkir kopi hitam kupu-kupu. Akhirnya cahaya mentari mulai menyapa dan menghangatkan semua penumpang dan akhirnya semua penumpang sudah turun dari bus dan mulai bergerilya mencari cemilan untuk mengisi perut. Di awal kita banyak melihat hampir sebagian besar penumpang marah-marah selama di jalan. Di sini semua berubah lagi. Sepertinya semua penumpang sudah mulai menyadari bahwa memang seharusnya seperti ini. Beratnya perjalanan kali ini nggak bisa dibohongi dan dimaki-maki. Para penumpang sudah mulai sadar kalau petualangan ini harus dijalani dan bukan mencari kambing hitam terus-menerus. Dan ketika Mimin tanya, jawabannya hampir semuanya hanya tersenyum nyengir sambil melamun seperti orang yang baru menyadari kalau kita harus menjalani seperti ini. Berarti semua penumpang sudah paham kalau kita semua harus menghadapi, bukan malah menghindari. Untuk ending plot twistnya akan ada di episode selanjutnya mengapa kita bisa sampai tidur semalaman di sini. Jadi tetap sambat, jangan semangat karena Semarang masih 1100 km lagi. Awal tahun yang menyenangkan. Awal tahun yang menyeramkan. So lost and live well.